Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, sama-sama kita berdiri bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam Alhamdulillah. Silakan duduk. Jadi sebelum sama-sama kita mulai, sama-sama kita niatkan di dalam hati kita
yang bahwa pada hari yang berbahagia ini kita datang bersama-sama ke dalam rasa yang sama-sama kita cintai ini. Tujuan kita tidak lain tidak bukan kita hadiahkan pahala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kita hadiahkan pahala tersebut kepada orang yang kita cintai. Umpamanya orang tua kita telah meninggal dunia, ibu kita, bapak kita, dan saudara-saudara kita yang telah dahulu yang telah meninggal dunia, maka kita niatkan Fatihah Ummul Al-Quran kepada mereka semua. Semoga acara kita pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nahnu aminuna mutma'innuna farihuna mustabshiruna biridha'illahi ta'ala rasul. ثم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى سيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري رحمة الله عليه لهم أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama puji beserta syukur marilah sama-sama dan menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat bermacam-macam nikmat. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita yang Allah berikan nikmat iman dan Islam bisa kita cicipi bagaimana manisnya iman dan bagaimana nikmatnya Islam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita selalu senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat berkaitan dengan salam, tak lupa pula kita persembahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau sekalian, yang mana Rasulullah serta keluarga dan sahabat yang telah rela walau badai depan yang menghalang, walau ada 47 datang yang berhamburan, walau pedang dan anak panah datang yang melayang. Nyawa adalah taruhan, darah adalah tebusan, hidup bahagia, mati syahid adalah semboyan. Biar hancur nyawa dan badan, asal Islam selalu tinggi. Doa restu kita bersama kepada para alim ulama, ulama yang bersifat tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhir, ulama muktabar, ulama wa zaman yang masih ada di atas permukaan bumi Allah, yang mana ulama warisatul anbiya, waris daripada nabi dan rasul. Ulama jadikan ibarat tongkat di kala kita ke gunung, jadikan payung di kala hujan, jadikan selimut di kala kita di dalam kedinginan, jadikan lampu di kala kita gelap daripada ilmu pengetahuan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama, guru-guru, pimpinan daya, pimpinan santri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya yang mulia, ayah rohani kita bersama Bapak Imam Kampung, dan yang saya muliakan Amarejo, dan yang saya muliakan kepada seluruh perangkat desa beliau, dan yang saya muliakan kepada lembaga Pudul dan kepada seluruh lembaga pemuda dan pemudi, dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin muslimat yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah wal Isra Mi'raj dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini saya mengisi tausiah campur, boleh gabung ya? Bapak-bapak boleh ya? Kadang-kadang ada bahasa Aceh, kadang-kadang ada bahasa Indonesia, dan kadang-kadang ada bahasa Inggris. Ada orang Inggris ini? Enggak ada ya, tapi insya Allah paham ya, paham ya. Bilang ya aja Bu, biar nggak nampak bodoh kita kan? Ya, paham insya Allah. Jadi dimaklumi aja insya Allah. Mudah-mudahan apabila memang Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, memberikan kemudahan kepada kita semua, insya Allah mudah-mudahan. Selesai acara nanti kita pulang bersama-sama. Dan selanjutnya saya juga mohon izin, hari kita pada pagi yang berbahagia ini hadirin kaum muslimin sedang jamaah Isra wal Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memperingati Isra wal Mi'raj? Ini perlu kita pahami dan perlu kita ketahui. Kenapa kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti ada asbab dan ada musababnya. Maka adanya yaitu Isra wal Mi'raj dikarenakan ada sebab dan ada musabab. Apa sebabnya dan apa musababnya?
Isra wal Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit. Tujuannya adalah dua faktor. Faktor yang pertama, dikarenakan Nabi waktu itu dalam keadaan duka cita. Kenapa duka cita? Karena waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Seorang orang tua yang luar biasa hebatnya, Abu Thalib, yang selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menciarkan agama Islam walaupun beliau belum Islam. Walaupun beliau belum memeluk agama Islam, tapi dengan adanya beliau Rasulullah SAW pun semangat. Karena Muhammad, silakan kamu membawa agama Islam, tapi jangan sekali-kali kamu untuk mengajak saya masuk ke Islam. Tapi ingat Muhammad, walaupun demikian, apabila sehelai daripada rambutmu yang jatuh, nyawa bagi diriku, itu kata Abu Thalib. Kata Abu Thalib, begitulah luar biasa pengorbanan Abu Thalib. Dan selanjutnya Rasulullah SAW ditinggalkan oleh seorang wanita yang sangat luar biasa. Siapakah beliau? Itulah Siti Khadijah. Siti Khadijah waktu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan Siti Khadijah? Ini yang perlu untuk kita contoh. Ini yang perlu untuk kita contoh. Perjuangan Siti Khadijah luar biasa. Pada suatu hari Siti Khadijah dalam keadaan menyusui yaitu Tuan Fatimah. Dalam keadaan menyusui Tuan Fatimah, Rasulullah pulang ke rumah. Begitu pulang Rasulullah di rumah, meneteskan air matanya Rasulullah. Kenapa Rasulullah meneteskan air mata? Karena melihat Siti Khadijah bukan lagi air susu yang keluar, tetapi yang keluar itu merupakan darah. Yang keluar dari susu Khadijah itu darah. Sehingga waktu itu Rasulullah mendatangi Khadijah. Wahai Khadijah, wahai istriku yang tercinta, kenapa darah yang keluar dari susumu, wahai Khadijah? Maka Khadijah menjawab, ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Maulana, kenapa hari ini ya Rasulullah bukan lagi susu yang keluar? Dikarenakan sudah 2 hari saya belum makan ya Rasulullah. Sudah 2 hari saya belum menerima makanan di dalam perut saya ya Rasulullah. Sedangkan Fatimah dalam keadaan kelaparan. Maka saya rela ya Rasulullah, rela ya Rasul, memberikan susu saya kepada Fatimah. Walaupun bukan lagi susu yang keluar, tapi ini semata-mata untuk agamamu ya Rasulullah. Biar generasi Islam nanti ke depan biar maju ya Rasulullah. Biar Islam dikenal di seluruh dunia ya Rasulullah. Maka saya rela ya Rasul. Saya rela ya Rasulullah. Walaupun darah yang dikeluarkan. Rasulullah menetes air matamu. Rasulullah merasa sedih. Kenapa? Karena wanita yang terhebat waktu itu, Khadijah, bukanlah seorang yang miskin, bukanlah seorang yang fakir. Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW merupakan seorang wanita yang terkaya di negeri Mekah. Khadijah wanita terkaya, wanita hartawan, wanita yang dermawan. Tetapi hartanya Siti Khadijah lenyap semua disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga waktu itu keluar dari kata Rasulullah, Khadijah, apakah kamu merasa menyesal telah menikah dengan diriku? Maka Khadijah pun ikut nangis. Ya Rasul, demi Allah, demi ya Rasulullah, saya tidak ada yang namanya keraguan menikah denganmu ya Rasulullah. Wahai kekasih Allah, saya rela hidup menderita.
Yang saya tangisi ya Rasulullah, yang meneteskan air mata saya ya Rasulullah, bukan masalah itu, tetapi apa yang saya bantu untuk agamamu ya Rasul. Sedangkan harta saya tidak ada lagi, sedangkan semua yang saya miliki telah habis ya Rasulullah, tidak ada lagi yang perlu saya korbankan untuk agamamu. Maka ini yang merasa saya sedih. Maka ya Rasulullah, saya mohon kepadamu ya Rasul, saya mohon kepadamu ya Nabi Allah, apabila ajal saya telah menjemput, apabila ajal saya telah datang ya Rasulullah, izinkanlah untuk diriku, balutkanlah diriku ya Rasulullah dengan kain ridakmu, dengan sorbanmu ya Rasulullah. Bila ke ija sorban Nabi untuk balut nyamban kamu napai. Izinkanlah ya Rasulullah sorbanmu untuk membalut tubuhku ini ya Rasul. Dan ya Rasulullah, permintaan saya yang terakhir, apabila saya kembali menghadap Allah, saya mohon apabila nanti Rasul mau menyeberang ke salah satu tempat, dalam penerbangan tersebut tidak ada perahu, tidak ada rakit dan segala macam, izinkanlah ya Rasulullah bahwa galilah kuburku ya Rasul, ambil tulang-tulangku ya Rasulullah, jadikan rakitmu ya Rasul. Beginilah pengorbananku untuk agamamu ya Rasulullah. Luar biasa sedekah jauh, luar biasa sedekah jauh Bapak. Sehingga begitu Rasulullah mendengar, sungguh Rasulullah tidak terhentinya keluar air mata. Permohonan dulu namu Pak, permohonan dulu rumah ke agama namanya sosok juga deh. Permohonan istri kita di rumahmu tidak ada pengorbanan seperti demikian. Malahan kadang-kadang gara-gara perkara yang kecil itu jadi permasalahan yang besar. Dikala suaminya untuk melakukan wakaf tanah demi pesantren, demi masjid, demi manasa, kadang-kadang istri yang menjadi penghalang. Dikala kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang istri yang menjadi penghalang. Juga sebaliknya, istri mau berkorban demi agama, kadang-kadang suami yang menjadi penghalang. Istri mau berbuat baik untuk agama, kadang-kadang suami yang menjadi penghalang. Ini yang kita rasakan. Ini yang kita rasakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah sungguh luar biasa pengorbanannya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawanya Siti Khadijah. Allah Subhanahu Wa Taala mengambilnya nyawa Abu Talib. Dikala Rasulullah dalam keadaan sedih, istrinya yang tercinta Abu Talib yang orang bela agama Islam, walaupun beliau bukan Islam, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tahun itu dikatakan dengan tahun ulul azmi, tahun duka cita. Apa itu tahun duka cita? Tahun dalam keadaan kesedihan. Rasulullah dalam keadaan sedih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan gelisah. Ini faktor yang pertama sehingga kenapa ada dinamakan dengan Isra wal Mi'raj. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa adanya Isra wal Mi'raj? Dikarenakan dalam satu riwayat di dalam kitab Kisah Arab tertulis di dalam kitab tersebut, dikarenakan pada waktu itu antara langit dan bumi mereka terjadinya berdawaan. Langit mengatakan beliau yang hebat, bumi mengatakan dia yang lebih hebat. Setelah itu langit mengatakan saya ada aras kursi dan segala macam, sedangkan kamu bumi tidak ada apa-apa. Bumi menjawab saya ada Ka'bah Baitullah, saya ada Baitul Muqaddis, dan saya ada segala macam lambat terkait ada di dalam tubuh saya, sehingga di dalam perdawaan antara langit dan bumi, sehingga waktu itu dalam sejarah langit dalam keadaan kalah. Kenapa?
Dikala jurus bumi mengeluarkan, wahai langit, kamu jangan sombong. Semua ada padamu, tapi satu yang tidak ada untukmu. Apa itu? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad merupakan faul daripada segala nabi. Muhammad merupakan segala asal-asal kejadian darinya Muhammad. Tapi ingat, wahai langit, Muhammad tidak ada di sisimu. Maka belum pernah Muhammad duduk di tempatmu, belum pernah Muhammad naik ke punggungmu, belum pernah Muhammad itu berjumpa denganmu. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kenapa adanya Isra wal Mi'raj? Dikarenakan pada masa itu adanya Isra wal Mi'raj karena Allah Subhanahu wa taala mau mewajibkan kepada kita salat sehari semalam 5 waktu. Kenapa? Itu pun karena doa Nabi. Nabi sangat cinta kepada kita. Doa Nabi sangat cinta kepada kita, Bapak. Doa Rasulullah, ya Rasul, ya Allah, ya Sayyidi, ya Allah, penghuni daripada segala makhluk, ya Allah, bagaimana saya dekat denganmu, ya Allah, begitulah beri kepada umatku, ya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikanlah oleh-oleh ke Nabi Muhammad perintah, yaitu salat 1 hari semalam 5 waktu. Ini faktor. Ini faktor terjadinya Isra wal Mi'raj. Maka ini perlu kita ketahui. Ada sebahagian orang mengatakan Isra Nabi Muhammad itu merupakan mimpi. Isra Nabi Muhammad SAW itu cuma dongeng. Ada orang yang mengatakan Isra Nabi Muhammad SAW itu cuma rekayasa Muhammad. Apabila aliran demikian datang ke kampung kita, silahkan kuburkan aliran yang demikian. Kenapa? Karena apabila kita mengatakan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu mimpi, apabila kita tidak pernah memperingati Isra wal Mi'raj dan tidak pernah kita mengikuti pengajian, kita yakin bahwa itu benar. Kenapa? Karena secara ilmu akal, perjalanan di antara Mekah ke Madinah dan ke Baitul Muqaddis itu membutuhkan waktu 2 bulan lamanya. 2 bulan perjalanan naik unta. Itu perjalanan antara Mekah ke Madinah dan ke Baitul Muqaddis. Sedangkan Nabi Muhammad SAW perjalanan antara Mekah ke Madinah sampai naik ke Sidratul Muntaha ke langit yang ke-7 membutuhkan waktu cuma 1,5 jam dalam riwayat. Sehingga secara ilmu akal berarti Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW itu mimpi. Apakah benar mimpi, Bu? Salah, enggak. Yang benar enggak mimpi. Alasan enggak tahu, pokoknya enggak mimpi. Baik, dari mana? Awalnya betul. Kamu pun mata kerja itu mau kata tu, ni kerja kamu tu. Kamu nyor bu, kamu tu bu. Cik 1 2. Cik. Jadi dengar suara saya, aman ya. Jadi itu kalau ada sebahagian yang mengatakan itu mimpi, maka jawabannya bukanlah secara ilmu akal, Bu. Jawabannya bukan dengan cara rekayasa, tapi jawabannya adalah ada dalam Al-Quran. Surat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di waktu malam, mulai dari Masjidil Haram Makkah sampai Masjidil Aqsa Palestina, sehingga kami berkahi ke sekelilingnya untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Inna Allah Samiul Basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Maknanya apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Ini ilmu, Bu. Ilmu untuk mengantisipasi aliran sesat. Apabila ada mengatakan Muhammad itu ruh. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan tubuh tetapi ruh, tertulis dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi ruhi. Saya ulangi, apabila ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj itu bukan tubuh tetapi ruh, maka tulisannya dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi ruhi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ruhnya Muhammad. Itu kalau seandainya mimpi. Tetapi dalam Al-Quran tertulis Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdi. Arti abdi bahasa Arab adalah hamba. Arti hamba tubuh. Yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Berarti Nabi bukan mimpi, tetapi langsung tubuh Nabi yang berangkat Isra wal Mi'raj. Maka inilah sebagai alasan untuk kita mencegah ataupun mencegah daripada ilmu-ilmu yang sesat. Dalam arti kata, Nabi bukan berjalan, diperjalankan. Makna diperjalankan ada yang bawa, kan dia. Yang membawa itu Allah melalui burak. Apa itu burak? Burak itu adalah satu kendaraan. Kendaraan burak sekali menghempaskan sayap 1000 mil kecepatannya. Bukan dengan burak kita. Burak kita di rumah sekali begini keluar bulu pitiknya. Dan itu perbedaan antara burak Nabi yang naik dengan burak kita yang ada di rumah. Dan burak Nabi luar biasa. Bagaimana luar biasa? Burak yang menjadi kendaraan Rasulullah untuk di Isra wal Mi'rajkan, dalam satu riwayat sudah 17.000 tahun tidak mau makan, tidak mau minum. Pada